sekarang masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu adalah memahami laporan keuangan. Jadi gini, gue asumsikan lo udah dapet lah ya minimal pengantar akuntansi. Jadi gue nggak perlu terlalu dalam di bab ini. Oke, jadi gue mulai dari mana ya? Dari sini dulu ya. GAAP dan IFRS. Jadi ceritanya gini. Laporan keuangan itu disusun oleh departemen akuntansi oleh departemen akuntansi di setiap perusahaan masing-masing ya. Nah, departemen akuntansi itu, atau gue singkatnya bilang akuntan ya. Akuntan itu kalau nyusun laporan keuangan itu kan pasti punya dasar. Nah, dasar akuntan menyusun pasti punya dasar. Dasar seorang akuntan itu menyusun laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan itu adalah, kalau di Indonesia itu namanya PSAK. Artinya apa? Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Itu untuk keuangan komersil. Kalau pemerintah namanya PSAP, Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, disinilah ceritanya. Jadi PSAK kita di Indonesia ini kan dasarnya PSAK kita dulu itu menggunakan GAAP, sekarang menggunakan IFRS. Nah, apa GAAP dan IFRS itu? GAAP itu singkatnya adalah Generally Accepted Accounting. P-nya apa ya, gue lupa. Gue searching aja ya. GAAP kok GAS. Generally Accepted Accounting Principle. Oke, jadi GAAP itu adalah Generally Accepted Accounting Principle. Nah, GAAP ini itu cuman dipakai di USA. Nah, sekarang karena adanya globalisasi, jadi gini, GAAP itu cuma dipakai di US. Dulu tuh setiap negara itu punya standar akuntansinya sendiri. Kalau di Norway itu ya GAAP Norway. Kalau di England ya GAAP England. Di Jepang GAAP Jepang. Nah, sekarang setelah adanya globalisasi, akuntan itu butuh suatu standar yang sama gitu, supaya penyusunan laporan keuangan itu setipe gitu ya. Nah, cuman sekarang itu yang masih pakai US GAAP, yang masih GAAP itu cuman US. Nah, ini yang kuning ini GAAP ya, pakai US GAAP. Kita bisa bilang US GAAP. Sedangkan yang ini semua, yang Brazil, Argentina, Afrika, Malaysia, Thailand, Filipina dan seterusnya ini, dia pakai IFRS. IFRS ini adalah standar yang sekarang dipakai di kebanyakan negara termasuk Indonesia. PSAK kita itu juga mengadopsi IFRS. Nah, bedanya apa GAAP dan IFRS? Ini biasanya dibahas di akuntansi, di bab 1 atau bab 2 gitu. Yang membedakan utamanya itu US GAAP itu biasanya rule base, sedangkan IFRS itu principle base. Jadi kalau principle base itu adalah akuntan itu bisa bisa melakukan judgement
judgement atas perlakuan keuangan. Yang penting dia itu masih dalam skopnya prinsip-prinsip akuntansi yang diatur di IFRS. Nah, kalau GAAP itu akuntan bener-bener harus stick to the rule terhadap peraturan yang diatur di US GAAP. Nah, itu doang sih bedanya secara makro ya. Dan beda yang lainnya itu biasanya adalah US GAAP itu tebelnya itu nyampe berapa? Tebel banget, sampai 15.000 apa 20.000 halaman ya. Sedangkan IFRS itu cuman 1.000. Jadi lumayan tebel US GAAP karena ini rule base, ini principle base. Oke, itu adalah GAAP dan IFRS. Ingat ya, PSAK kita itu sekarang ke IFRS. Sekarang merupakan terjemahan dari IFRS. Kita banyak mengadopsi dari IFRS. Oke. Ini ilustrasi hubungan antara laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu ada berapa sih? Ada 4 ya sekarang. Secara akrual itu ada 4. Yang pertama adalah balance sheet atau yang biasa kita bilang sebagai neraca. Yang kedua itu adalah income statement, laporan laba rugi. Terus yang ketiga itu adalah stakeholder equity, laporan pemegang saham, biasanya perubahan biasanya kita bilang sebagai perubahan ekuitas. Terus yang terakhir itu adalah arus cash flow itu adalah arus cash. Oke. Nah, kenapa perlu belajar laporan keuangan? Yang pertama itu adalah dengan laporan keuangan kita bisa melihat dan menganalisis performa suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah kita bisa mengontrol keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting nih, planning, merencanakan, dan forecasting, meramalkan, memprediksi keuangan perusahaan. Jadi keuangan perusahaan tuh ke depan tuh bisa diprediksi terhadap laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya. Keren kan? Oke. Nah, sekarang kita nyampe ke prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai untuk menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama adalah revenue recognition. Apa sih revenue recognition? Recognition artinya adalah pengakuan ya, pengakuan atas apa? Atas revenue, pendapatan. Jadi kita itu mengakui pendapatan dan beban sebenarnya. Dan beban itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di peraturan akuntansi. Gue nggak bahas secara detail ya, nanti dibahas di akuntansi aja. Kemudian yang kedua itu adalah matching principle. Apa sih maksudnya matching? Prinsip matching itu adalah tepat, cocok. Jadi misalnya itu adalah pendapatan tahun ini harus ditandingkan dengan beban pada tahun ini juga. Gini, jadi harus 1 tahun yang sama. Gak bisa pendapatan tahun lalu itu ditandingkan dengan beban tahun ini, gak bisa. Jadi memang tahun ini ya tahun ini, tahun lalu ya tahun lalu, gitu. Antara beban dan pendapatan dan beban itu yang dinamakan oleh matching principle. Tahun ini ya tahun ini. Kemudian historical cost. Apa sih maksudnya historical cost? Biaya historis. Jadi akuntansi itu cuman mengakui biaya pada saat akuisisi historis ya. Misalnya perusahaan tuh beli pabrik, beli gedung. Nah, biaya yang diakui itu adalah pada saat belinya ini, misal belinya tanggal 5 gedung senilai 10 juta. Tanggal
tanggal 8 ternyata gedungnya tuh naik 15 juta. Nah kita mengakuinya pada tanggal 5 pada saat kita belinya, bayarnya ya, kayak gitu. Oke.